Oke, selamat siang saudara-saudara. Hari ini kita melaksanakan drill untuk peragaan alat keselamatan, yaitu life jacket, life buoy, dan ini peragaan jenis pemadam. Maksudnya menjelaskan cara penggunaan dan jenis-jenisnya. Nah, apakah kalian bisa mengerti? Siap, ngerti. Oke, sekarang kita awali dengan peragaan pemakaian life jacket. Life jacket kita pakai apabila sudah mendapatkan perintah dari nakoda untuk menjaga keselamatan sewaktu-waktu kapal mengalami musibah. Adapun cara penggunaannya cukup jelas ya. Ini tali kita pasang, kemudian tali kita ikat demikian rupa, sehingga mengikat ini juga kita harus memudahkan bagaimana cara kita untuk membukanya kembali pada saat kita sudah selesai renang. Sudah sempurna. Kemudian langkah selanjutnya, mana dia peluit itu mana ya? Kemudian ini peluit. Peluit ini kegunaannya adalah berfungsi untuk memanggil, untuk mengingatkan atau mengingatkan di mana posisi teman yang ada. Jadi kita bunyikan supaya teman kita mengetahui, oh si A dari sana. Jadi kita bisa menyampaikan ini yang bersangkutan. Kemudian ini ada lampu. Lampu ini berfungsi kalau pada malam hari supaya penolong bisa melihat keberadaan kita. Lampu ini akan menyala pada saat dia ini karena pasang kita di air. Nah, cukup jelas? Apakah ada yang kurang jelas? Siap, jelas. Oke, cukup sekian untuk penggunaan life jacket. Selanjutnya kita untuk penggunaan life buoy. Oke, selanjutnya kita memperagakan alat life buoy. Dimana kalau pada saat kapal mengalami musibah atau tenggelam, kita harus menggunakan alat ini sedapat mungkin. Makanya kapal diletakkan di tempat yang gampang untuk dijangkau oleh kru kapal. Life buoy ada nama kapal di sini. Nama kapal dan register kapal, di mana kapal itu didaftarkan, nama kapal dan register kapal cukup jelas. Anugerah Dewi 15, registernya Batam. Adapun fungsi tali lebu ini adalah untuk mengikatkan dengan korban satu dengan korban yang lain, atau bisa juga berfungsi untuk pihak penolong untuk menarik badan kita melalui dengan tali ini. Kemudian lampu lebu ini di dalamnya ada baterai. Apabila kita di air, dia akan menyala sehingga mempermudahkan pertolongan untuk menolong untuk melihat kita, posisi kita. Nah, demikian cukup jelas saudara-saudara? Jelas. Oke, terima kasih. Oke, selamat siang saudara-saudara. Hari ini kita memperagakan atau menjelaskan kegunaan dari alat pemadam api ringan atau disingkat dengan APAR. Ini adalah APAR jenis POM powder. Umumnya di kapal disebut jenis pemadam POM. Beratnya 9 kilo. Nah, adapun cara penggunaannya, awal mula kita buka pin penutup ini, kemudian kita putuskan segelnya, kemudian kita tekan pin ini, maka akan memecahkan atau merobek membran yang ada di atas botol ini, dalam botol ini. Kemudian apabila kita sudah tekan ini, kemudian botolnya kita balik, kita sebanyak balik, cukup sekali balik. Kemudian kita pegang
nozzle dari pemadam ini, APAR ini, kita arahkan pada pusat kebakaran atau di tangki yang kebakaran. Tapi kita timpakan ke apinya. Tapi selang ini kita timpakan kepada yang belum kebakar supaya kebakarannya tidak meluas. Cukup jelas, saudara? Siap, jelas. Oke. Selanjutnya kita memperagakan atau menjelaskan jenis pemadam jenis dry chemical. Ini adalah APAR. APAR alat pemadam api ringan jenis dry chemical. Dry chemical ini cukup sederhana sebenarnya, tapi fungsinya cukup baik. Cara penggunaannya awal mula kita buka pin, kita cabut pin dari pemadam ini kita cabut, kemudian tuasnya kita tekan sambil nozzle kita buka tutupnya ini, kemudian kita arahkan ke kebakaran yang terjadi. Dry chemical ini berfungsi untuk memadamkan jenis kebakaran listrik atau kertas yang ada di anjungan ataupun di akomodasi. Bagaimana, cukup jelas, saudara? Jelas. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kita memperagakan alat pemadam jenis air yang dari pompa air dari kamar mesin, yang instalasinya ada di dek kapal. Nah, awal-awal pelaksanaannya adalah kita pasang konek awal mula kita pasang ini konek ini sama. Kemudian kita putar ke arah kiri, sehingga dia dapat mengunci. Demikian. Jadi pada saat tarik dia kuat. Kemudian untuk membukanya kembali, kita putar ke arah kiri. Seperti ini. Kita cabut pelan. Pasangnya juga gitu, saya ingat lagi ya. Kita harus pelan-pelan, jangan sampai kita salah di dalam memasangnya, karena akan berbahaya. Seperti ini ya. Kita buka begini, dia akan mengunci. Kemudian untuk membukanya, kita putar kembali begini, kita cabut. Untuk selanjutnya, pemasangan nozzle ini, nozzle pancar ini, ada dua jenis nozzle. Ini nozzle yang biasa, ada yang jenis pancar untuk melindungi si pemadam. Kalau jenis ini cukup sederhana, kita pasang sedemikian rupa. Kemudian kita putar. Maka dia akan mengunci. Membukanya juga begitu. Kita kembalikan ke putar ke kiri juga. Gajian. Udah masuk. Udah sama Leka itu. Udah kan? Terus berapa nih? Lalu ini harus diulang lagi di praktek ini. Kita akan praktekkan cara memasang selang pemadam kebakaran di atas kapal. Jadi di atas kapal sudah dirancang sedemikian rupa instalasi untuk pemadam kebakaran dari kamar mesin, pompanya. Kemudian kita sini ada selang pemadam kebakaran. Sekarang kita praktekkan cara memasang selang. Awal mula kita harus pastikan posisi selang ya. Untuk koneknya, sambungannya kita pastikan benar-benar bahwa barang ini cocok.
Nah, gitu ya. Nah, kemudian kita putar ke kanan, maka dia akan mengunci. Nah, kunci dia kuat. Membukanya juga kita putar ke kiri. Kemudian kita cabut. Kemudian untuk memasang noselnya, nah, memasang noselnya dengan cara begini, pastikan bahwa pasangannya adalah cocok. Nah, masuk, kemudian kita putar sehingga dia akan baru api pemadam kita arahkan ke pusat kebakaran. Setelah selesai, kita putar ke kiri, kita cabut. Selesai. Cukup mengerti? Oke, terima kasih. Oke lah, teman-teman. Ini praktek untuk penggunaan alat keselamatan telah kita laksanakan pada hari ini, tanggal 30 Juni 2020. Anugerah di 15, posisi di Merak, Pokari cabang Merak. Untuk selanjutnya nanti kita foto bersama semua kru 8 orang dan akan kirim ke pusat Pitiridia Jakarta. Oke, terima kasih, selamat siang, selamat bertugas. Semoga kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.